Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3461 sampai bab 3464. Bab 3461 menentang para tamu. Panik, sangat panik, karena Xiao Feng sudah mengetahui apa yang terjadi dari Gong Qianqiu, dan takut Ye Junlin akan menemukannya. Sekarang dia hanya ingin kembali dan bersembunyi sebentar. Tanpa diduga, dia bahkan tidak punya waktu untuk menenangkan diri sebelum bertemu langsung dengan sang master. Kebetulan sekali, Xiao Feng sangat gugup. Itu adalah momen paling menegangkan yang pernah ada. Terutama saat dia bersentuhan dengan mata Ye Junlin, Xiao Feng merasa seolah-olah dia telah terlihat jelas. Rasanya semua rahasiaku terlihat jelas di depan Ye Junlin. Ye Junlin hendak berbicara, tapi Xiao Feng berbicara lebih dulu. "Ah, Tuan, aku hanya mencarimu." Xiao Feng terengah-engah saat melihat Ye Junlin. Xiao Feng menggunakan gerakan ini untuk melawan tamu itu. Ye Junlin tidak menyangka itu benar. "Mengapa kamu tidak menemukannya sendiri? Kenapa dia mencariku? Apa yang kamu inginkan dariku?" Ye Junlin bertanya dengan heran. "Tuan, saya baru saja mengetahui beberapa berita penting. 4 artefak pavilion utama telah ditemukan, dan mereka berada di rumah Tianxi. Namun, semua energi yang terkandung dalam 4 artefak pavilion telah diserap, dan sekarang adalah tumpukan besi tua. Divisi setan penekan telah menetapkan bahwa kekuatan ini adalah rumah Tianxi. Tuan, Anda pasti membuat kesalahan dalam penyelidikan Anda. Tetapi memang ada yang salah dengan Chu Wu. Saya memeriksa Chu khususnya Wu. Ada kemungkinan besar dia adalah mata-mata internal dari Istana Tianxi. Selama periode ini, Divisi Penindas Iblis telah menemukan banyak mata-mata internal, banyak di antaranya telah mati." Xiao Feng berkata dengan penuh semangat. Inilah yang Gong Qianqiu ajarkan pada Xiao Feng barusan. Dia tahu bahwa Ye Junlin pasti akan bertanya pada Xiao Feng. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Terutama tidak peduli apa yang dikatakan Xiao Feng, Ye Junlin akan curiga. Juga mudah untuk mengungkapkan kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Feng membocorkan berita tentang Chu Wu kali ini. Tidak ada gunanya menjelaskan hal ini, kuncinya adalah waktu antara bocornya berita dan kematian Chu Wu terlalu singkat. Ini jelas ada hubungannya dengan Xiao Feng. Jika Xiao Feng bukan murid Ye Junlin akan langsung berhadapan dengan pedang. Dengan kata lain, Ye Junlin masih percaya pada Xiao Feng. Kalau tidak, semuanya sudah lama berlalu. Tapi itu juga tergantung Xiao Feng. Kalau ada kekurangannya akan merepotkan. Oleh karena itu, dalam situasi ekstrim ini, Gong Qianqiu berpikir untuk mengambil tindakan. Terutama anti pelanggan, Ye Junlin ingin bertanya pada Xiao Feng bagaimana keberadaan Chu Wu dibocorkan. "Tapi saya tidak perlu Anda bertanya, saya akan mengatakannya saja." Selain itu, Divisi Penekan Iblis menemukan agen internal dan 4 artefak utama Zhenghe. Biarkan Xiao Feng mengatakannya secara logis, Ye Junlin kemungkinan besar akan mempercayainya. Bahkan jika dia ragu, dia adalah muridnya dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Harus dikatakan bahwa Gong Qianqiu memahami tim kecil Ye Junlin. Mengetahui bahwa mereka sangat percaya satu sama lain. Itu sebabnya dia menemukan metode seperti itu. Karena situasinya mendesak, tidak ada waktu. Gong Qianqiu tidak menjelaskan kepada Xiao Feng mengapa Chu Wu dibunuh. Faktanya, Xiao Feng sedikit skeptis. Tetapi situasinya mendesak, jadi pikiran pertamanya adalah menstabilkan Ye Junlin terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, Ye Junlin sangat terkejut. "Anda pergi untuk memeriksa Chu Wu?" Xiao Feng mengangguk. "Ya, Tuan, Anda mengatakan ada yang tidak beres dengan anak ini, jadi saya pergi untuk memeriksanya." "Segera, benar saja. Dia ternyata adalah agen internal rumah Tianxi, dia benar-benar bukan orang baik. Dia bahkan memanggilku kakak dan adik pada awalnya." Melihat ekspresi Xiao Feng yang sangat percaya diri,
itu tidak terlihat seperti dia sedang berakting. Dan apa yang dia temukan cukup masuk akal. Ada semua saksi dan bukti fisik. Hanya saja Chu Wu dinilai sebagai koresponden internal rumah Tianxi. Tapi Ye Junlin mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Tampaknya retorika Xiao Feng dipersiapkan secara khusus untuk dirinya sendiri untuk menjelaskan mengapa dia menatap Chu Wu dan membocorkannya. Itu semua hanya suatu kebetulan. Poin kuncinya adalah retorika dan bukti sebelum dan sesudahnya sudah tepat. Ye Junlin mau tidak mau merasa ada yang tidak beres. Bab 3462 tidak dapat dipisahkan dari Gongqian Qiu. Jika ada yang salah, hanya ada satu kemungkinan, Xiao Feng berbohong. Semuanya dibocorkan olehnya, setidaknya dia mengetahui situasinya dan telah berkolusi dengan kekuatan itu. Ini bisa jadi sangat besar, namun, itu tidak mungkin di sini, di Ye Junlin. Karena dia percaya pada Xiao Feng tanpa syarat. Bahkan jika dia merasa ada yang tidak beres, dia tidak akan meragukan Xiao Feng. Ini adalah muridnya yang paling berharga. Apa alasannya dia meragukannya? Jadi dia menyetujuinya. Tanpa keraguan, berita bahwa dia mengikuti Chu Wu dibocorkan oleh Xiao Feng. Tapi itu baru bocor saat Xiao Feng pergi memeriksa Chu Wu. Kalau begitu tidak apa-apa, selama tidak ada kekuatan pihak ketiga yang secara langsung mengetahui bahwa mereka sedang diikuti, itu akan baik-baik saja. Xiao Feng harus lebih berhati-hati lain kali. Xiao Feng, jangan gegabah jika kamu menyelidiki sesuatu di masa depan, ikuti pengaturanku dan jangan membocorkan apapun tentang aku atau keberadaanku, mengerti? Ye Junlin bertanya. Xiao Feng mengangguk, Tuan. Saya mengerti, lain kali saya melakukan sesuatu, saya akan meminta nasihat Anda. Ngomong-ngomong, Tuan, untuk apa Anda memanggil saya? Xiao Feng bertanya lagi. Oh, tidak apa-apa, kamu sudah tahu bahwa Chu Wu sudah mati, jadi tidak perlu. Xiao Feng berinisiatif memberitahu Ye Junlin apa yang ingin dia tanyakan. Apalagi yang bisa dia katakan? Baiklah Tuan, aku pergi dulu. Xiao Feng segera pergi, meskipun keraguan Ye Junlin hilang. Tapi dia sangat takut sekarang karena dia memegang erat-erat. Saya tidak bisa menahannya lagi sekarang. Melihat sosok Xiao Feng yang pergi, Ye Junlin memikirkan satu hal. Haruskah dia mengirim seseorang untuk mengikutinya? Lihat apakah dia berbohong, atau lihat dengan siapa dia bergaul. Namun setelah memikirkannya, Ye Junlin tetap memutuskan untuk melupakannya. Anda tidak perlu terlalu meragukan murid Anda, jika dia benar-benar melakukan kesalahan. Ye Junlin percaya bahwa dia pasti akan mengakui kesalahannya secara langsung. Tapi yang tidak dia duga adalah Xiao Feng telah berubah. Xiao Feng tidak lagi sama seperti dulu. Ye Junlin tersenyum. Pihak lain telah menghindari saat-saat ini dengan sempurna karena dia tahu apa yang saya lakukan. Jika saya tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan saya dan apa yang saya lakukan selanjutnya, hanya saya yang tahu. Saya ingin melihat bagaimana Anda bersembunyi, buka. Junlin segera mendapat ide. Mulai sekarang, keberadaannya tidak akan pernah diberitahukan kepada Xiao Feng atau siapapun. Bagaimana Anda tahu dengan melihat orang lain? Tapi sekarang Shen Tianjian sudah lama kebingungan. Ini hanyalah bukti yang dikeluarkan oleh pihak lain. Bukan apa yang mereka temukan. Ye Junlin merasa dia perlu pergi ke Tianxi Mansion. Jelaskan situasinya kepada mereka, dan lihat bagaimana pihak lain akan bertindak. Cekik saja dia sampai mati, maka kekuatan ini secara alami akan menampakkan warna aslinya. Setelah memastikan untuk menyingkirkan Ye Junlin, Xiao Feng segera terbaring di tanah. Seluruh orangnya bercucuran keringat, seolah-olah dia baru saja kehujanan deras. Ho Chi, seluruh orang itu terengah-engah. Tadi, dia terlihat tenang, tapi nyatanya dia bertahan. Jika diberi waktu lebih lama, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Lagi pula, dia baru saja berbohong. Dia tidak memeriksa Chu Wu. Belum lagi Chu Wu adalah mata-mata dari istana Tianxi.
Semua ini diajarkan kepadanya oleh Gong Qianqiu. Untuk melindungi Gong Qianqiu, dia berbohong di depan tuannya. Apakah ini ketiga kalinya kamu berbohong? Namun akhirnya sang master mempercayainya. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Dia sangat berharap Gong Qianqiu bisa berdamai dengan tuannya dan yang lainnya. Jika tidak, kedua belah pihak pasti sudah bertengkar sebelum mereka bertemu. Tapi masalahnya sekarang adalah setelah dia memberitahu Gong Qianqiu bahwa tuannya sedang menatap Chu, Gong Qianqiu pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian Chu meninggal. Berita ini hanya diungkapkan oleh dirinya sendiri. Bukan milik orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kematian Chu tidak dapat dipisahkan dari Gong Qianqiu. Baru saja, saya sedang memikirkan bagaimana menghadapi Ye Junlin, dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Dia mulai meragukan Gong Qianqiu. Berita ini pasti dibocorkan oleh Gong Qianqiu, karena tuannya menatap Chu meninggal. Ini terlalu kebetulan. Sekarang dia tidak tahu apakah Gong Qianqiu dan Chu berada di grup yang sama, atau apakah Gong Qianqiu tidak sengaja membocorkannya. Kusut meskipun dia sangat percaya pada Gong Qianqiu dan bersumpah tidak akan meragukan Gong Qianqiu lagi. Tapi, kini fakta ada di hadapan kita. Apa yang dapat dia lakukan? Tidak peduli betapa dia menyukai Gong Qianqiu, faktanya ada di depan matanya. Dia pasti curiga, kan? Jika Gong Qianqiu tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, maka dia pasti akan curiga. Tapi seberapa pintarkah Gong Qianqiu? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Feng? Bagaimana mungkin tidak ada rencana selanjutnya? Segera, Gong Qianqiu menghubungi Xiao Feng. Xiao Feng dalam masalah serius. Sesuatu terjadi padaku. Setelah menerima kabar tersebut, ekspresi Xiao Feng berubah drastis. Qianqiu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Xiao Feng hampir meledak. Tidakkah Anda memberitahu saya bahwa guru sedang mengawasi kakak senior Chu? Saya datang ke sini khusus untuk memeriksa apa yang sedang terjadi, dan kemudian memberitahu guru saya Gong Wenqian berita itu. Kakak senior saya Chu meninggal. Tuanku Gong Wenqian melakukan segalanya. Saya mengetahui bahwa dia bersama Chu. Mereka semua adalah agen internal rumah Tianxi. Sekarang dia tahu bahwa saya telah menemukan identitasnya, dan dia ingin membunuh saya. Saya terluka. Anda harus melakukannya, selamatkan aku. Begitu Xiao Feng mendengar berita itu, dia membuang semua keraguannya. Hanya ada satu keyakinan, Gong Qianqiu harus diselamatkan. Apakah kamu ingin memberitahu guru? Xiao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia takut jika dia pergi sendiri, dia mungkin bukan lawannya. Tapi beritahu guru, Gong Qianqiu pasti akan terungkap. Hal ini sangat bermasalah. Setelah ditimbang lagi dan lagi, Xiao Feng memutuskan untuk pergi sendiri. Karena saya telah melatih keterampilan Junjun beberapa hari terakhir ini, kekuatan saya meningkat pesat, jadi saya masih yakin. Setelah mendapatkan lokasinya, Xiao Feng segera pergi ke sana. Tidak jauh dari paviliun barat, Gong Wenqian dan 7 atau 8 muridnya semuanya menatap ke arah Gong Qianqiu di seberangnya. Ternyata Gong Qianqiu ingin menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada Xiao Feng. Dia langsung mengungkapkan identitasnya kepada tuannya Gong Wenqian. Gong Qianqiu, saya benar-benar tidak menyangka itu adalah Anda. Sia-siakah saya melatih Anda selama bertahun-tahun? Anda benar-benar mengkhianati saya. Gong Wenqian berkata dengan dingin. 7 atau 8 murid lainnya juga memarahi Gong Qianqiu dengan berbagai cara, menyebutnya tidak tahu malu. Tangkap dia duluan, perintah Gong Wenqian. 7 atau 8 murid segera bergegas menuju Gong Qianqiu. Tapi apa kekuatan Gong Qianqiu sekarang? Belum lagi nenek moyang paviliun barat. Bahkan Dugu Tuo dari penjara Sentian bukanlah tandingannya. Puff, puff, puff. Tak lama kemudian ke-7 atau 8 orang ini tewas secara tragis di kaki Gong Qianqiu. Di mata Gong Qianqiu, mereka seperti semut.
tidak ada kekuatan bertarung sama sekali. Gong Wenqian tampak tidak percaya. Kamu, kapan kamu memiliki kekuatan ini? Gong Qianqiu tersenyum. Saya baru saja menelan kekuatan 10 jenius teratas, 3 orang suci beige dan 4 orang agung. Itu hanya energi dari artefak Zhenghe. Itu kamu, ternyata kamu menjebak rumah Tianxi. Gong Wenqian sekarang mengerti segalanya. Apakah orang-orang itu bersedia mati untukmu? Kamu Vixen. Kamu melakukan segalanya, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu adalah pengkhianat sebenarnya dari divisi penekan iblis. Gong Wenqian tahu bagaimana muridnya dulu merayu pria. Bahkan suaminya hampir saja tergoda oleh Gong Qianqiu. Sekarang aku memikirkannya, semuanya masuk akal. Tidak ada respon internal sama sekali. Mereka semua mati demi Gong Qianqiu. Yang tidak dipahami Gong Wenqian adalah Gong Qianqiu mulai mengolesi dirinya sendiri dengan darah orang mati. Tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Bab 3464 Xiao Feng memasuki permainan, apa yang kamu? Wajah Gong Wenqian penuh rasa tidak percaya. Apa yang sebenarnya akan dilakukan Gong Qianqiu? Gong Qianqiu mengabaikannya dan hanya menyeka darahnya dengan hati-hati, berpura-pura terluka parah. Gong Qianqiu, trik apa yang akan kamu mainkan, Vixen? Gong Wenqian sedikit takut. Bagaimanapun, Gong Qianqiu terlalu kuat sekarang. Dia tidak berani menghadapinya sama sekali. Sambil menatap Gong Qianqiu, Gong Wenqian ingin melarikan diri. Kemudian dia memberitahu divisi Zhenmo segala sesuatu tentang Gong Qianqiu sebagai dalang di balik layar, dan bahkan memberitahu Ye Junlin. Lari, Gong Wenqian hendak melarikan diri. Tetapi ketika dia mencoba yang terbaik, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kakinya seakan terkunci di dalam bumi. Jika ingin bergerak harus mempunyai kekuatan untuk mengangkat bumi. Adapun tubuhnya, kekuatan 100.000 gunung menekannya, dan seluruh tubuhnya akan runtuh. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sekalipun dia ingin mengeluarkan suara, dia tidak bisa. Tenggorokannya hanya bergerak, tapi tidak ada suara. Seluruh tubuhnya dikendalikan oleh Gong Qianqiu. Boom! Saat berikutnya, kekuatan isap yang kuat menghantamnya, menyedotnya di depan Gong Qianqiu sedikit demi sedikit. Melihat Gong Qianqiu semakin dekat, Gong Wenqian panik. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekatinya tanpa sadar, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Segera, Gong Wenqian mendatangi Gong Qianqiu. Puff! Gong Qianqiu mengerahkan sedikit tenaga, dan Gong Wenqian memuntahkan darah, dan ada beberapa bekas darah di tubuhnya. Sepertinya dia telah melalui pertempuran besar. Namun Gong Wenqian masih dikendalikan olehnya. Gong Wenqian sangat penasaran. Gong Qianqiu jelas bisa membunuhnya secara langsung. Jadi mengapa dia melakukan ini? Segera, Gong Qianqiu tampak pucat, tidak berdarah, dan terluka parah. Gong Wenqian sepertinya sedikit mengerti. Kepada siapa dia mencoba menunjukkannya. Boom! Tiba-tiba, Gong Qianqiu jatuh ke tanah. Gong Wenqian, sebaliknya, sedang dikendalikan, tubuhnya perlahan menghadap ke bawah, dan dia memegang pedang di tangannya, hendak menusuk Gong Qianqiu. Jika orang lain ada di sini untuk menonton, sepertinya Gong Wenqian akan membunuh Gong Qianqiu. Hanya satu langkah lagi, leher Gong Qianqiu tertusuk. Ini, Gong Wenqian telah menyadari niatnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali dan tidak bisa berbicara. Untuk siapa dia akan bertindak? Saat ini, Xiao Feng tiba. Dari kejauhan saya melihat mayat-mayat tergeletak di tanah, termasuk Gong Qianqiu yang didorong ke tanah, dan Gong Wenqian yang hendak menusuk Gong Qianqiu. Xiao Feng, selamatkan aku. Gong Qianqiu berpura-pura berjuang untuk hidupnya. Tapi dia bukan tandingan Gong Wenqian, dan Gong Wenqian akan menusuknya dengan pedangnya. Selamatkan Gong Qianqiu. Pada saat ini, Xiao Feng sangat marah.
Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah menyelamatkan Gong Qianqiu. Boom! Xiao Feng muncul di belakang Gong Wenqian dalam sekejap karena peningkatan kekuatannya baru-baru ini. Tiba-tiba, sepertinya semua elemen di area ini siap membantu dan terkonsentrasi padanya. Bang, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan telapak tangan yang menakutkan. Retak, puff, Gong Wenqian tertembak berkeping-keping dalam sekejap, dan meledak menjadi bola kabut darah di tempat. Teknik Junjun, jejak keterkejutan muncul di mata Gong Qianqiu. Logikanya, Xiao Feng tidak akan pernah berlatih kungfu Junjun lagi, bukan? Kenapa dia berlatih sekarang? Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qianqiu, Xiao Feng memandang Gong Qianqiu dengan sedih. Dia berlumuran darah, wajahnya pucat, pakaiannya compang camping, dan dia jelas terluka parah. Jika saya datang selangkah kemudian, itu merepotkan. Sungguh sebuah berkah, saya baru saja tiba, dan kekuatannya meningkat pesat akhir-akhir ini. Kalau tidak, Gong Wenqian benar-benar tidak bisa dibunuh. Gong Qianqiu memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Xiao Feng, tanpamu hari ini, aku akan mati, jangan khawatir. Qianqiu, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu selama sisa hidupku. Xiao Feng berjanji, bersambung.